Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramatila dengan NIM 220333114 dari Prodi Pendidikan Fisika akan menyampaikan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 mengenai pengantar kewirausahaan. Pada pembelajaran pertemuan pertama membahas deskripsi sistem perkuliahan pengantar kewirausahaan. Ruang lingkup konsep entrepreneurship yang akan dibahas dan didiskusikan dalam mata kuliah kewirausahaan. Pada pertemuan pertama membahas deskripsi sistem perkuliahan pengantar kewirausahaan, yang mana ruang lingkup konsep entrepreneurship yang akan dibahas dan didiskusikan dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan, yaitu terdapat dua aspek, yaitu orientasi nilai atau value oriented dan orientasi tujuan atau goal oriented. Salah satu muatan yang penting dan perlu diintroduksi kepada mata kuliah ini yaitu internalisasi sistem nilai yang terkandung dalam entrepreneurs, yakni sebuah kemandirian, berpikir kreatif, soft skills, keterampilan internasional, komunikasi persuasif, kerja keras, persistensi, dan hal yang bisa dilakukan lainnya. Selanjutnya, cara memasuki dunia usaha. Terdapat 4 cara yang dapat kita lakukan untuk memulai sebuah usaha baru atau memasuki dunia usaha. Di antaranya yaitu, yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Yang kedua, memasuki bisnis keluarga. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising. Yang keempat, membeli perusahaan orang lain atau buying. Materi selanjutnya yaitu kewirausahaan atau prinsip dasar kewirausahaan. Yang pertama, definisi kewirausahaan dan kewirausahaan. Wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Seorang wirausaha memiliki karakteristik sebagai seorang perwira. Kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang kedua, karakter wirausaha. Secara terminologi, karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya, niat, motivasi, dan mindset berwirausaha. Niat, motivasi, dan mindset berwirausaha merupakan suatu proses pencairan informasi untuk mencapai tujuan usaha, yaitu menurut pendapat Katz dan Garner 1988, semakin besar niat berwirausaha seorang, maka semakin besar kemungkinan untuk mencapai tujuan usahanya. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian berwirausaha. Terdapat banyak keuntungan dalam melakukan kegiatan wirausaha. Seseorang yang memiliki sense of business dan dapat mengembangkan ide bisnis yang dimilikinya dengan leluasa tanpa harus ada tekanan dari pihak lain atau atasan. Kegagalan usaha yang merupakan risiko dalam berwirausaha memang sangat ditentukan seberapa kuat karakteristik seorang wirausaha yang ada dalam diri dia sendiri. Baiklah, di pertemuan 3 membahas model pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, kita menjelaskan mengenai pengertian usaha. Apa sih usaha tersebut? Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh sebuah keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah atau dalam suatu negara. Yang kedua, yaitu membahas mengenai tahapan pengembangan usaha. Terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya yaitu tahapan yang pertama, memiliki ide usaha, penyaringan ide atau konsep usaha yang akan kita buat, pengembangan rencana usaha atau disebut juga business plan, yaitu bagaimana rancangan atau rencana usaha yang akan kita buat. Selanjutnya, implementasi rencana usaha dan pengendalian dari usaha tersebut. Yang ketiga, teknik pengembangan usaha. Teknik ini juga terdiri atas beberapa teknik, yang diantaranya yaitu teknik perluasan skala usaha, perluasan cakupan usaha,
perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi baru. Yang keempat, jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Jenis-jenis atau strategi yang bisa kita gunakan dalam pengembangan usaha terdiri atas: yang pertama, strategi integrasi vertikal atau disebut juga vertical integration strategy. Yang kedua, strategi intensif atau intensive strategi. Yang ketiga, strategi bertahan atau defensive strategi. Selanjutnya, yaitu mengenai perencanaannya. Perencanaan dari pengembangan unit bisnis. Di antaranya, terdiri juga dari beberapa poin penting yang harus kita lakukan, yaitu visi dan misi bisnis, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, perumusan sasaran, perumusan strategi, perumusan program, pelaksanaan strategi atau implementasi dari usaha tersebut, dan yang terakhir, pengendalian. Materi selanjutnya yaitu strategi kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship membutuhkan sebuah aksi nyata dan tindakan nyata. Sebelum melakukan aksi tersebut, individu atau organisasi menggunakan pengetahuan dan motivasi mereka untuk menciptakan suatu keyakinan bahwa terdapat kesempatan untuk setiap orang dan perusahaan. Proses semua itu membutuhkan individu dan perusahaan yang memiliki pola pikir entrepreneur. Entrepreneurial strategy merupakan strategi yang di dalamnya terdapat serangkaian keputusan yang merupakan hal-hal penting dari tindak nyata sebuah entrepreneurship adalah adanya hal-hal baru atau disebut dengan new. Selanjutnya, etika bisnis dalam wirausaha. Yang pertama, etika dan norma-norma bisnis. Etika bisnis dan moral dalam berbisnis merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian yang serius dalam upaya pengelolaan suatu kegiatan bisnis, karena hal ini akan mampu menjamin kepercayaan serta loyalitas dari seluruh unsur yang berpengaruh terhadap perusahaan atau stakeholder, yang berarti sangat menentukan maju mundurnya suatu usaha atau perusahaan. Selanjutnya, prinsip etika dan perilaku bisnis. Terdapat 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku, yaitu kejujuran atau honesty, integritas, integrity, memelihara janji, promise keeping. Selanjutnya, kesetiaan, fidelity. Selanjutnya, kewajaran atau keadilan, fairness. Selanjutnya, suka membantu orang lain atau caring for other. Selanjutnya, hormat kepada orang lain, respect for other. Dan warga negara yang bertanggung jawab, responsibility, mengejar keunggulan, pursuit of excellence. Dan yang terakhir, dapat dipertanggungjawabkan atau accountability. Selanjutnya yaitu materi kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menghubungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk memaju ke depan wirausaha sosial. Melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Mereka seperti seseorang yang sedang menabung dalam jangka panjang, karena usaha mereka memerlukan waktu dan proses yang lama untuk dapat menghasilkan sebuah hasil yang baik. Pada kewirausahaan sosial terdapat elemen wirausaha sosial, diantaranya yaitu social value, civil society, innovation, dan economic activity. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.